Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, how are you today my dear Salihan Solihah on the 4th level kelas 4 solihahku, apa kabar semua? Semoga tetap sehat, berbahagia, dan tentunya selalu rajin belajar dari rumah. Masya Allah. Yeah, let's pray together. Kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzukni fahman. Amin ya robbal alamin. Thank you. Semoga dengan berdoa kita sebelum belajar, maka pembelajaran hari ini akan menambah berkah dan kefahaman kita akan mata pelajaran bahasa Inggris. Amin. That is. Are you ready for learning English? Semua sudah siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini, my dear solihah? And yay, this is our worksheet today. Ini adalah LK kita hari ini. Have you read your worksheet today? Apakah my dear solihah semua sudah membaca LK bahasa Inggrisnya hari ini? Thank you, terima kasih untuk yang sudah membaca. And our topic today is, tema pembahasan kita hari ini adalah kisi-kisi penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan bulan depan di bulan Desember. Ya, are you ready? Semua sudah siap ya? Kalau untuk PAS Bahasa Inggris, sudah siap? Masya Allah. Semoga nanti nilai PAS my dear solihah kelas 4 sama baiknya, bahkan lebih baik lagi daripada nilai PTS yang lalu. Amin ya Allah. Yes, this is. Ada 3 jenis topik yang insya Allah akan Ustazah berikan hari ini sebagai bekal kisi-kisi untuk belajar persiapan PAS nanti. Deres. Yes, dengan adanya video kisi-kisi PAS Bahasa Inggris nanti, maka dengan ini materi pembelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 4 di semester pertama tahun ini alhamdulillah sudah selesai. Sudah Ustazah sampaikan semuanya, Masya Allah ya. Yang pertama kita akan mempelajari vocabularies, ada juga grammar mengenai degree of comparison, and adjectives of course. Let's discuss it together. Mari kita bahas bersama. And the first, my dear, yang pertama adalah vocabularies, kosakata. Ya, tentu saja kosakata berkaitan dengan artinya. My dear, untuk tidak menyulitkan, my dear solihahku tidak perlu mencatat karena insya Allah Ustazah akan share, akan membagikan capture atau screenshot dari materi-materi kisi-kisi yang tampil di video ini ke kelas dan ke wali kelas masing-masing. Masya Allah, Teris. Mohon disimpan ya untuk materi kisi-kisi yang Ustazah share kepada Ustadz dan Ustazah wali kelasnya. Baik. Yes, vocabularies kita di kelas 4 pada semester 1 ini kita sudah mempelajari 4 things. Ada 4 hal. Ada 4 tema, yaitu more about me, tentang perkenalan ya. And then my family, back to nature, and at the canteen. Masih ingat semua? Ada yang sudah lupa dengan LK-LK yang terdahulu? Semoga tidak ya. Yes. First, more about me. Yang pertama, you can introduce yourself by showing up your name, age, address, school, religion, and hobby. Diharapkan my dear solihah kelas 4 dapat memperkenalkan dirinya sendiri, tentu saja dengan menyatakan dalam kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar. Name, nama, full name, nama lengkap. Call name, nama panggilan, masih ingat ya. Age, bagaimana menyatakan age, usia, tentu saja dengan menyatakan I am, bla bla bla, years old. Jangan lupa spellingnya juga, penulisannya juga jangan lupa ya. Kemudian, where do you study, di mana sekolahmu? And then, what is your religion, apa agama kamu? Hobby, my hobby is, bla bla bla. Untuk hobi biasanya diikuti dengan verb ing. For example, contohnya my hobby is reading,
My hobby is swimming. My hobby is studying. Jadi seperti itu biasanya untuk menyatakan hobi, menambahkan bentuk ing di belakang kata kerjanya. That is my family. Next, about my family, masih ingat ada extended family juga ya, ada keluarga besar. Di sana kosakatanya di luar father, mother, and kids ada juga uncle, aunt, ada grandmother, grandfather, masih ingat? Still remember? Yes, apa bahasa Inggrisnya keponakan? Ya, there is. Niece and nephew, apa perbedaannya? Bagaimana penulisannya? Mohon diperhatikan juga, dipelajari kembali my dear Soli Solihah kelas 4. Yes, untuk my family, harapan Ustazah, you can mention the member of family. My dear Soli Solihah, semoga bisa menyebutkan, mention adalah menyebutkan nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris. For example, contohnya, the younger sister of my father is my bla bla bla. Adik perempuan dari ayah saya adalah, yes, tante atau bibi saya. That is aunt. Yes. Contoh soalnya seperti itu. That is. And back to nature itu berkaitan dengan nama-nama tempat ya. Yang kita bahas lalu adalah tempat wisata. Di LK ada ya. You can differ the kinds of place. Bisa membedakan ciri-ciri dari tempat tersebut. For example, contohnya untuk sea, there is water. Kalau di laut itu cirinya adalah water, air. And then desert, di padang pasir contohnya adalah sand, cirinya adalah sand, yaitu pasir tentu saja, of course. That is ciri-ciri tempat wisata. Ya, that is back to nature. And the last one is at the canteen. Ini mengenai food, mengenai makanan ya. Diharapkan you can write the restaurant's menu. Diharapkan my dear Soli Solihah kelas 4 sudah bisa menuliskan, karena ini termasuk dari writing skill, dari kemampuan menulis ya, menuliskan apa saja menu-menu yang ada di restoran. For example, beef burger, French fries, ice cream, of course tentu saja menu yang halal. Yes, halalan thayyiban. Teres. Itu saja untuk vocabularies. And next, number 2 is about degree of comparison, mengenai membandingkan, memilih yang setara dan memilih yang paling. Yes, you can compare things and use superlative. Diharapkan bahwa my dear Soli Solihah dapat compare, dapat membandingkan, kalimat membandingkan, dan membuat kalimat superlatif, kalimat yang menyatakan paling. Di sini Ustazah meringkaskan untuk points cara pengerjaan degrees of comparison, antara lain, jika kalimat tersebut menyatakan sama atau setara, maka gunakanlah as, bla bla, as. For example, as big as. Sama besarnya seperti, ya itu artinya. And then lebih, menyatakan lebih daripada untuk satu suku kata. Yang dimaksud satu suku kata adalah adjektifnya, kata sifatnya. Contohnya, bigger than. Jadi tidak boleh the bigger than, itu salah ya. And then paling itu kita gunakan the biggest, karena big di sana adalah satu suku kata, jadi kita tambahkan est di belakangnya. Masih ingat ya mengenai LK peraturan yang ini? And now kita menyatakan kalimat lebih jika kata sifatnya terdiri dari lebih dari satu suku kata, atau misalnya kata sifat yang panjang seperti comfortable. Itu berapa suku kata? Comfortable ada 4 ya. Ya, jadi kita gunakan more comfortable. Lebih nyaman artinya ya. More comfortable than, lebih nyaman daripada. Jadi tidak boleh the more comfortable, itu salah. Teres. Yes, and then menyatakan paling jika kata sifat yang digunakan lebih dari satu suku kata, maka kita tetap gunakan the diikuti most, kemudian comfortable kata sifatnya ya. The most comfortable. Jadi jika ada kalimat the most comfortable than, itu salah ya, tidak benar ya. The most comfortable saja, tidak menggunakan than, karena than hanya digunakan untuk membandingkan dan the most menyatakan paling.
And the last one, terakhir Ustazah menambahkan satu lagi materi untuk penguatan, untuk memperjelas materi adjectives ya, berkaitan dengan degrees of comparison yang tadi. Jadi ternyata kata sifat atau adjectives dalam bahasa Inggris itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kegunaan, ada 5 fungsinya. How to use adjectives, bagaimana cara kita menyatakan kalimat yang menggunakan kata sifat ya. Yang pertama, kata sifat berfungsi untuk menyatakan harga. For example, that book is so expensive. Buku itu harganya sangat mahal. Kemudian yang kedua, ternyata adjectives juga dapat menyatakan warna. My hat is yellow. You know my hat is yellow? Topi saya berwarna kuning. Itu juga merupakan fungsi adjectives. Ketiga, adjectives bisa kita gunakan untuk menyatakan waktu. The program will take a long time. Acara ini akan memakan waktu yang long time, lama. That is. Kemudian adjectives juga berfungsi untuk menyatakan ukuran benda ya. The room is not as big as the garage. Ruangan ini ya tidak sama besarnya seperti garasi. Di sana menggunakan kata sifat big ya. Kemudian kata sifat juga menyatakan sifat dari seseorang. For example, you are a friendly one. Kamu adalah teman yang ramah, teman yang menyenangkan. That is. Tentu saja 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi dari adjectives ada 5. Dan mohon dicermati bagaimana fungsi dari adjectives dalam kalimat tersebut, penggunaannya bagaimana, penulisannya, ejaannya bagaimana, kemudian the most important is, yang terpenting, artinya, bagaimana kita translate, bagaimana kita merubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. That is about adjectives. It means that kisi-kisinya sudah selesai. And let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes, and Ustazah Nike undur diri. Good luck for you. Tetap semangat. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan PAS Bahasa Inggris di bulan Desember. Amin. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.